Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Gulan Putra dan Denny akan memaparkan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Tantangan sasaran 1, lebih dari 700 orang atau 10% dari populasi dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrim dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan akses air. Dan masih banyak lagi, mayoritas orang hidup dengan kurang dari angka $1,90 per hari tinggal di Afrika Sub-Sahara. Di seluruh dunia, angka kemiskinan di pedesaan mencapai dari 17,2 per kapita, 3 kali lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Kemiskinan memiliki banyak aspek, tetapi penyebabnya termasuk pengangguran, pengucilan sosial, dan keterterangan yang tinggi terhadap bencana, penyakit, kemudian dan fenomena lain yang mencegah mereka menjadi produktif. Kesenjangan yang mengikat merugikan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kohesi sosial, meningkatkan keterangan politik dan sosial. Dalam beberapa keadaan, memicu ketidakstabilan dan konflik. Fakta dan angka, lebih dari 700 orang atau 10 dari populasi dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrim bertahan dengan kurang dari $1,90 per hari. Di seluruh dunia, ada 122 wanita yang berusia 25 sampai dengan 34 yang hidup dalam kemiskinan parah bagi setiap 100 orang pria dari kelompok usia yang sama. Mayoritas orang hidup dengan kurang dari angka $1,90 per hari tinggal di Afrika Sub-Sahara. Angka kemiskinan yang tinggi sering ditemukan di negara-negara kecil, rentan, dan konflik. Kemiskinan menimpa anak-anak secara berlebihan. 1 dari 5 anak dalam kemiskinan yang parah. Sampai tahun 2018, 50,5% populasi dunia tidak memiliki akses perlindungan sosial. Pada tahun 2018, hanya 41% wanita yang melahirkan yang menerima tunjangan tunai. Jadi saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri pertama. Yang ada pun sasaran satu target, yaitu 1.1 pada tahun 2030 memberantas kemiskinan yang ekstrim bagi seluruh orang dimanapun berada. Saat ini diukur sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari $1,25 atau setara dengan 30.000. Orang yang dikategorikan miskin itu memiliki pendapatan dalam sehari itu kurang dari 30.000. 2.2 pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah jumlah pria, wanita, dan anak-anak yang semua usia dalam kemiskinan. Dan 3.3 itu pada tahun 2030 menerapkan secara nasional sistem perlindungan sosial dan langkah-langkah sesuai dengan bagi semua. Sudah mendapatkan cakupan yang signifikan dari orang miskin dan rentan. Dan 3.4 pada tahun 2030 memastikan bahwa semua pria, wanita khususnya yang miskin dan rentan memiliki hak-hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses pada layanan dasar kepemilikan dan kendali. 1.5 yaitu pada tahun 2030 membangun ketahanan dari orang miskin dan mereka yang berada di situasi yang rentan serta mengurangi tingkat paparan dan kerentanan mereka terhadap peristiwa ekstrim ini dengan iklim yang mengguncang bencana ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Adapun A, memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan yang pasti berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerja sama dengan pembangunan untuk menyediakan sarana yang memadai dan dapat diprediksi sebagai negara-negara berkembang. Dan B, membuat kerangka kerja kebijakan suara yang tingkat nasional dan regional dan internasional. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.